Ya masih belum bagus ya. Di Jakarta tuh iklim kalau menurut saya nggak nentu. Kalau dulu kan hitungannya kan ada musim hujan, ada musim kemarau. Di Jakarta itu kan ada musim kemarau aja turun hujan. Kalau buat perlingkungan sih perlu, itu biasanya antara kelurahan, camat, RT, RW itu biasanya nyaplok tuh ke perkampungan termasuk. Belum pernah dengar sih Kak. Programnya saya baru dengar. Kalau desa wisata di Jakarta belum pernah ngunjungin, belum tahu juga. DKI Jakarta menduduki peringkat teratas daftar kota paling rentan bahaya lingkungan. Kota Jakarta yang sibuk dan juga ramai, polusi udara, dan persoalan lingkungan hidup yang lainnya, seperti pencemaran air, darurat sampah, krisis iklim, dan juga ancaman tenggelam. Gas yang menyebabkan efek rumah kaca itu ada karbon dioksida, nitrogen oksida, metana, karbon monoksida, dan juga klorofluorkarbon. Ya, asal muasalnya dari aktivitas manusia, seperti pembakaran minyak, merokok, peternakan sapi atau kambing dalam jumlah besar, timbunan sampah, pemusukan sampah, gas buang kendaraan dari mobil, truk dan juga bus, lalu ada alat pendingin kulkas dan juga AC. Selamat datang di Desa Wisata Kampung Samtama, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih. Desa Wisata Kampung Samtama menjadi salah satu pilar pelestarian lingkungan di Kota Jakarta Pusat. Bersama dengan pemerintah Kementerian Lingkungan Hidup, PLN, dan juga tokoh masyarakat Samtama. Desa Wisata Kampung Samtama selalu berkomitmen untuk menjaga lingkungan menjadi salah satu wujud nyatanya, yaitu pemilahan sampah. Menjadikan desa wisata yang ramah lingkungan dan berkomitmen sebagai desa sustainable development, yaitu desa wisata berkelanjutan yang menerapkan dasar-dasar pelestarian lingkungan. Proklim memberikan makna bahwa peningkatan kualitas hidup melaksanakannya dengan kegiatan berbasis masyarakat, menjadikan wilayah semakin berdaya dan berkualitas. Ada banyak potensi yang dapat dikelola dan dikembangkan di Desa Wisata Kampung Samtama. Bersama Gerakan Nasional Desa Wisata Kampung Samtama membersamai masyarakat. Sekitar tahun 1980-an diawali dari beberapa orang yang peduli terhadap masalah penghijauan dan kebersihan. Lalu pada berjalannya waktu kami itu melanjutkan kebijakan yang orang tua kami lakukan dengan melakukan kegiatan penghijauan, diperluas jangkauannya. Perjalanan tersebut bukan berarti mudah dan bukan juga instan, tapi di sini kita terus memberikan contoh, bukan cuma sekedar menghimbau apa yang harus kita lakukan kesehari-hariannya di dalam mengelola lingkungan. Nah, alhamdulillah saat ini masyarakat sudah membentuk sistemnya, mulai dari pemilahan sampah, pengelolaan sampah, pertanian perkotaan, menjaga kebersihan. Ini sudah
menjadi suatu kebiasaan hari-hari. Proklim itu di tahun 2014, komponen kelembagaan aktif yang ada di RW 3 ini kita rangkul mengikuti kegiatan Proklim. Aksi adaptasi lainnya adalah bagaimana kita dapat mengantisipasi penyakit perubahan iklim dengan terus menjaga perilaku hidup bersih sehatnya, membiasakan cuci tangan sebelum beraktivitas, membiasakan mengganti pakaian ketika habis beraktivitas di luar. Lalu kelembagaan yang aktif di adaptasi ini ada posyandu, baik posyandu balita, posyandu lansia, selalu menjaga dan mengontrol kesehatan warganya. Ada lagi aksi mitigasi. Mitigasi itu bagaimana kita pencegahan terhadap terjadinya perubahan iklim berupa pengelolaan sampah. Karena bagaimana juga sampah kalau kita tidak kelola, kita tidak batasi timbulannya, ini yang akan dapat menyebabkan timbulan gas metan yang dapat merusak ozon. Penghijauan kita manfaatkan sisi-sisi kiri kanan jalan, sisi pinggir kali, itu kita tanamin berupa tanaman pelindung dan juga tanaman buah. Di satu sisi dia dapat menyerap karbon. Agro edu wisata. Bagaimana siswa-siswa mulai dari SD, SMP, SMA bahkan perguruan tinggi itu kita berikan edukasi tentang pertanian perkotaan dengan memanfaatkan lahan terbatas. Untuk sarana prasarana tersebut sebenarnya diawali dari swadaya masyarakat. Masyarakat sudah menyediakan tempat cuci tangan itu udah lama, dari tahun 2011. Justru saat pandemi ditambah, terus saat kita mengikuti kegiatan Proklim dan desa wisata, itu semakin ditambah. Nah, untuk toilet-toilet yang portable itu memang disediakan. Selain kita juga udah punya fasilitas di beberapa lokasi, baik di sekretariat RW maupun di beberapa masjid yang ada di desa wisata Kampung Samtama. Fasilitas odong-odong itu dapat kita manfaatkan untuk sarana kita keliling kampung untuk kegiatan wisata. Pipa-pipa paralon yang dilihat di beberapa lokasi, kita ada 10 lokasi bahkan sekarang, itu digunakan untuk kegiatan hidroponik atau pertanian perkotaan. Kita juga punya sarana dropbox bank sampah untuk sampah anorganik. Itu semua sudah ada di setiap RT. Nah, untuk sampah organik, kita juga melakukan pilah sampah setiap hari dari rumah dan menempatkan sampah-sampah yang terpilah tersebut di titik-titik penjemputan. Kita juga melakukan kegiatan pengelolaan sampah organik dengan biokonversi method. Produk mie sehat atau mie hijau sehat merupakan produk olahan pasca panen. Ketika kita merintis sesuatu kegiatan dimanapun, itu memang tidak mudah. Tapi yang akan lebih berat lagi tantangannya, itu bagaimana kita mempertahankan kegiatan yang sudah berjalan. Kegiatan yang ada di lingkungan ini meliputi kebersihan, penghijauan, ya bakti gitu ya. Sebetulnya di sini dulu ini banyak kebun. Nah, area sini itu sudah banyak kebun-kebun dan sebagainya dibuat pembangunan. Cuma banyak penghijauan. Tapi yang terbanyak itu adalah tanaman hias. Saya coba di sekitar sini dan juga kita lomba se-Indonesia, alhamdulillah mendapat juara pertama. Nah, dari situ lebih muncul lagi dari mana-mana, karena di sini ada juga yang wisata ke sini, ada juga yang studi banding, tergantung program dari mereka. Untuk menambah wawasan, kita juga membuat perpustakaan terbuka. Di sini kita buat 2 perpustakaan. Kita buat branding ataupun ornamen-ornamen, baik itu tulisan-tulisan yang digantung, yang ditempel, itu adalah sampah-sampah yang kita kemudian dari sekeliling kita dan sekitarnya. Pemungutan sampah organik, ada sampah anorganik. Sampah organik yang setiap hari diambil oleh petugas organik, dikumpulkan nanti dari setiap rumah, nanti ambil, kumpulkan di gang sana. Nanti ada yang mengambil dari dinas LH setiap hari. Ada sampah anorganik yang nanti dikumpulkan di bank sampah. Ya, kita dikumpulkan setiap nanti udah penuh baru kita bersama-sama warga membongkar, nanti diambil dari dinas LH juga. Tanaman obat yang ada di gang itu ada antara lain tanaman pinus kucing, tanaman sambung nyawa, ada tanaman obat mata itu tanaman sirih merah, terus ada lagi tanaman tapak kuda. Desa wisata Kampung Samtama terdapat souvenir sebagai buah tangan oleh wisatawan, baik lokal maupun mancanegara.
Salah satunya adalah karya dari Pak Dedi. Daur ulang saya buat dari bahan pipa paranot. Ini ada yang tebal, ada yang tipis. Jadi ya perlu kesabaran. Ada ondel-ondel gimana kita tinggal di Betawi, perlu kita lestarikan, kita memberikan juga kepada putra-putra Betawi yang memang suka ini dengan menjadi ikon di kota Jakarta. Kalau tentang tanya harga pasti dilihat dari tingkat kesulitan karena ini adalah handmade. RW 03 ini mendapatkan hasil yang bagus, kita pun terus bergerak dalam menghijaukan serta apapun kegiatan yang namanya lingkungan itu kita ikut serta. Akhirnya setiap kegiatan yang menyangkut wilayah kita kayaknya termotivasi dan ingin kelanjutan setelah kita mendapatkan juara atau mendapatkan nomor, meningkat nggak kegiatan warga dari tingkat pertama awal ya, Madya sampai utama, akhirnya sampai ke Lestari. Alhamdulillah kami terus mendapatkan nomor dan apresiasi yang tertinggi lah ya, apresiasi Proklim Lestari. Jadi warga tetap antusias, tetap berkolaborasi dengan pengurus RT, pengurus RW serta penggiat wilayah untuk terus maju dan maju menghijaukan dan mengindahkan lingkungan di Desa Wisata Kampung Samtama ini. Masyarakat sudah dari tahun 1980 melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penghijauan. Tahun 2014, Desa Wisata Kampung Samtama RW 03 meraih predikat program Kampung Iklim. Jadi, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat ini sudah menjadi suatu perilaku untuk membangun lingkungan di RW 03 agar lingkungan semakin sehat, hijau, dan lingkungan ke arah yang berkelanjutan.